Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana Pagi, kabarnya? Pak. Sehat? Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak absen dulu ya. Ada di antara kalian yang tidak hadir di sekolah hari ini? Tidak, Pak. Semua hadir. Tidak ada, Pak. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan buat Fitria dipimpin doanya ya. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang teks berita. Untuk teks berita itu sendiri, apa ada yang sudah mengetahui belum? Saya, Pak. Ya, gimana Sri? Teks berita itu apa? Teks berita adalah suatu teks untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual dan faktual yang diinformasikan secara tertulis, Pak. Ya, bagus Sri. Jawabannya tentang teks berita udah cukup memenuhi ya. Definisinya juga udah bagus. Maaf, Pak. Saya masih kurang mengerti. Ya, kurang mengerti di mananya, Fitria? Dari jawaban Tesri. Ya, Bapak jelasin ya. Teks berita itu adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, dapat disimpulkan bahwa teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa ataupun kejadian yang faktual dan aktual, serta diinformasikan secara tertulis. Begitu. Nah, faktual itu karena teks tersebut ditulis berdasarkan kenyataan. Sementara aktual artinya kejadian tersebut baru saja terjadi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teks berita itu teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, Sri dan Fitria sudah mengerti? Alhamdulillah mengerti, Pak. Nah, dalam teks berita itu ada karakter dan strukturnya. Yang pertama itu judul berita. Lalu yang kedua ada kepala berita. Yang ketiga tubuh berita. Dan yang keempat ekor berita. Pasti kalian sudah memahami tentang judul berita dan kepala berita. Coba Bapak mau tanya, apa itu tubuh berita dan ekor berita? Coba Sri jawab. Baik, Pak. Bagian tubuh berita berisi penjelasan atau informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Bagian ini adalah jawaban atas pertanyaan. Contohnya seperti mengapa dan bagaimana. Umumnya memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa biasa terjadi. Begitu, Pak. Ya, bagus Sri. Tadi Sri sudah menjelaskan tentang bagian tubuh berita. Nah, sekarang coba Fitria jelaskan pendapat Fitria atau yang Fitria ketahui mengenai ekor berita itu apa. Baik, Pak. Ekor berita mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Apabila bagian ini dihilangkan, tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita itu, Pak. Ya, Fitria dan Sri udah bagus. Dengan perkembangannya zaman sekarang, teks berita biasanya hanya dibaca dalam koran saja, tetapi tidak dibaca gitu, tidak dibaca dalam koran saja, tapi sudah bisa dibaca
dengan mudah karena adanya teknologi baru, teknologi-teknologi zaman sekarang, baik dari TV maupun handphone gitu. Nah, sekarang pun TV kan sudah berpindah-pindah menjadi TV digital untuk gambar dan suara yang lebih baik dan jernih, lebih jelas. Apalagi berita yang setiap harinya harus disebar luaskan gitu ya. Dengan majunya teknologi, berita sekarang sangat cepat disebar luaskan gitu tanpa harus membutuhkan waktu yang lama. Nah, baik, sampai segini apa sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, baik anak-anak. Tadi kan sudah mengerti tentang struktur teks berita. Selanjutnya kita tentang ciri-ciri teks berita. Bapak kan tadi pagi sudah beri materi PowerPoint di grup kelas kalian. Sudah dibaca belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, coba sekarang Sri baca lagi teks berita dari halaman 1 sampai 6, lalu dilanjut oleh Fitria dari halaman 7 sampai 13. Silakan. Baik, Pak. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama, memiliki kandungan 5W plus 1H yang terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, bersifat objektif dan faktual. Yang ketiga, menyajikan peristiwa yang sedang terjadi, tetapi bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Yang keempat, aktual, yaitu peristiwa yang diberikan masih segar atau baru terjadi. Yang kelima, data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak rekayasa. Dan yang terakhir, bahasa yang disajikan menarik dan dapat menarik minat pembaca. Sudah, Pak. Ya, dilanjut Fitria. Baik, Pak. Yang selanjutnya, yang ketujuh ada data yang diberitakan lengkap, khususnya data penting. Yang kedelapan, waktu dan tempat peristiwa dengan jelas. 9, bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. 10, alur peristiwa berurutan. 11, kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. 12, sumber berita valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, 13, judul berita bisa mewakili isi berita itu tersebut. Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih Sri dan Fitria. Ya, materi yang hari ini Bapak sampaikan sudah dibaca terlebih dahulu juga oleh kalian, sudah dipahami dan dipelajari. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau bertanya mengenai teks berita? Tidak, Pak. Fitria, apakah mau bertanya? Tidak, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kalian sudah memahami materi hari ini. Langsung saja Bapak tutup pembelajaran hari ini. Bapak meminta maaf atas kekurangan dalam penyampaian ataupun salah pengucapan. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya keluar duluan.